Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to our master SML Patungan, Bapak Mulia Allah. Honorable to Ibu Sri partisipan Honorable of team of SRP, Allah member Kaisar Division. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Awalan saya nasykur Allah Ta'ala alladzi qad aqala ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati an nastami'a wa nahtafiha fi hadzal barakah wa amin amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman nursil ila habibina al-kiram Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nas min al-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para peserta Kaisar 3, kami ucapkan selamat datang ala wasallam di kullikum di hadir fursah. Selamat datang di kegiatan Zoom meeting untuk acara pembukaan kegiatan Kaisar 3 di pekan ini. Untuk semuanya saja, alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Nairobi yang telah memberikan kita kenikmatan baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita bisa bermuajahah bertatap muka meskipun via online. Semoga ini bisa menjadi salah satu wadah ukhuwah kita menjaga silaturahmi kita agar kita bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai sekarang yang berbarokah. Ketiga kalinya saya sebagai moderator serta MC pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah akan menggayat, menghandle atau membawa acara ini mulai dari awal sampai akhir. Adapun rancangan acara pada kesempatan Zoom meeting kali ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh ketua pelaksana kegiatan Kaisar 3. Selanjutnya adalah pemaparan juknis dari beberapa kegiatan perubahan yang dibagi dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan serta penutup. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara kita pada kesempatan pagi hari ini mengikuti keyakinan masing-masing. Diberikan waktu untuk berdoa atau membuka acara kegiatan pagi ini 1 menit dimulai dari sekarang. Berdoa mulai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh ketua pelaksana Kaisar 3, Ibu Sri Mulyani, kepadanya kami aturkan. Ibu Sri Satyani, kepadanya kami aturkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa yang saya hormati panitia Kelasa 3 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang saya hormati Bapak Ibu Pemimpin dari Sekolah SMP MTS Sedalia dan para peserta Lomba Kelasa 2022. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini semua bisa berkumpul dalam kegiatan Zoom meeting di acara Lomba Kelasa 3 untuk kategori Lomba Puisi dan Lomba Indonesia. Kegiatan ini sudah kita laksanakan di tahun ketiga. Alhamdulillah pada kesempatan ini untuk kegiatan Lomba Kelasa saat ini sudah ada sedikit perubahan yang sebelumnya 2 tahun terakhir hanya menggunakan media online. Namun pada tahun ini kita mencoba dengan luring atau offline untuk kategori lomba MIPA, Olimpiade MIPA dan Olimpiade PA. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar seiring dengan amin. Baik, di sini saya mewakili kepala sekolah menyapa pada semua peserta dan para pembimbing yang hadir pada acara Zoom ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti Zoom ini dengan baik. Dan selanjutnya saya di sini akan membacakan menulis perlombaan secara umum. Untuk ketentuan umum, yang pertama, peserta lomba adalah santri, siswa-siswi SMP MTS Sedalia. Untuk kedua, pendaftaran dimulai dari tanggal 19 September sampai 31 Oktober 2022 dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia dengan lengkap dan dengan secara online, baik via Google atau sejenisnya. Untuk poin yang kedua ini sedikit ada penambahan. Untuk kategori lomba MIPA, Olimpiade MIPA dan Olimpiade PAI, pendaftaran dirubah sampai tanggal 9 November. Untuk kategori MIPA dan puisi sudah ditutup mulai hari kemarin. Jadi untuk yang ingin menambahkan peserta untuk 2 kategori seni ini, dan apabila ingin menambah peserta untuk kategori Olimpiade masih kami buka sampai tanggal 9 November. 3. Lomba dilaksanakan tanggal 10 sampai 12 November 2022. 4. Peserta perlombaan Kelasa Competition ini adalah 1. Lomba baca puisi untuk kelas 7, 8, 9. Yang kedua, lomba menyanyi solo kelas 7, 8, 9. Lomba MIPA kelas 7, 8, 9. Dan lomba PAI kelas 7, 8, 9. Semua peserta lomba wajib memakai seragam sekolah putih biru. Jumlah peserta lomba Kelasa tidak dibatasi. Yang ketujuh, peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba.
Dan biaya pendaftaran masing-masing lomba sebesar 25.000 per peserta. Khusus lomba musik dan lomba menyanyi solo, silakan untuk mengupload video secara mandiri melalui channel YouTube masing-masing, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2022. Jadi untuk pengiriman lomba setelah TM ini bisa langsung dikirim ke channel YouTube-nya masing-masing, kemudian mengirimkan ke panitia Kaisar. Nomor 10, cantumkan video yang telah diupload melalui Google Form yang telah disediakan panitia. Untuk mengupload sudah kita siapkan di jurnis, link jurnis yang sudah kita kirim di awal pendaftaran. Khusus untuk lomba Olimpiade MIPA dan Olimpiade PAI dilaksanakan secara daring dan luring dengan sekali berikut. Penilaian lomba dilaksanakan oleh juri pada tanggal 10 sampai 12 November 2022. Pengumuman hasil lomba akan disampaikan pada tanggal 12 November saat penutupan acara lomba Kaisar 3. Hadiah lomba. Bagi pemenang lomba akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat juara serta beasiswa untuk ke SMA untuk Pakuan dengan ketentuan juara 1 mendapatkan diskon 15%. Juara 2 mendapatkan diskon 10% dan juara 3 mendapatkan diskon 5%. Diskon tersebut berlaku jika pemenang lomba mendaftarkan diri di SMA atau Islam. Untuk kategori hadiah lomba, juara 1 uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan sertifikat juara. Juara 2 uang pembinaan sebesar 500.000 rupiah dan sertifikat juara. Dan untuk juara 3 sebesar 300.000 dan sertifikat juara. Kejelasan lebih mendalam akan disampaikan dalam petunjuk teknis percakapan mata lomba. Keputusan juri mutlak. Peserta dan guru pemimpin silakan mendownload sertifikat pada link di Kaisar Semarang. Kemudian pilih sesuai dengan jenis lomba yang diikuti. Itu adalah juri secara umum yang harus dipahami oleh semua peserta. Nanti bila ada pertanyaan akan ada sesi selanjutnya. Dan di sini saya akan melaporkan peserta lomba Kaisar 3 tahun 2022. Untuk keseluruhan jumlah peserta sebanyak 218 untuk sementara. Adapun kategori lomba puisi sebanyak 49 peserta. Untuk kategori menyanyi solo sebanyak 36 peserta. Kategori lomba Olimpiade MIPA sebanyak 68 peserta. Olimpiade PAI sebanyak 65 peserta. Jumlah keseluruhan 218. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan yang berjalan dengan lancar. Dan dengan ini saya buka perlombaan Kaisar 3 kategori lomba menyanyi dan lomba musik. Saya buka dengan bacaan atas nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan waktu kita
ada maklumat bisa bagi Kaisar sama-sama. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari penanggung jawab kegiatan lomba Kaisar 3, yaitu menyanyikan lagu secara solo serta kegiatan Kaisar 3 lomba visi. Kepada penanggung jawab kami persilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fatini sebagai Tenaga Nasional Lomba Kaisar 3 SMA. Di proses ini saya akan membacakan panggilan khusus untuk lomba saya. Yang pertama, langsung saja di ketentuan lomba. Yang pertama, peserta lomba yang saya memiliki salah satu lagu yang sudah disediakan dalam lomba. Lagunya adalah yang kedua, peserta lomba menyanyi solo wajib menggunakan suara masing-masing, tidak ada penampilan kompetisi. Yang ketiga, durasi video lomba menyanyi solo maksimal 10 menit, tidak boleh lebih. Yang keempat, peserta menggunakan pakaian seragam biru asal sekolah masing-masing, tidak diperkenankan untuk menggunakan kostum seragam. Yang kelima, peserta diperbolehkan membuat koreografi saat menyanyi. Jadi peserta tidak hanya berdiri menyanyi juga, boleh pada gerakan sedikit selama tidak bergantung. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan menggunakan instrumen pengiring. Jadi di situ peserta hanya bernyanyi, bunyi dengan suaranya. Recording in progress. Instrumen pengiring atau musik apapun. Yang ketujuh, peserta wajib mendownload video pengantar atau pengenalan lomba Kaisar 3 yang sudah dibuat oleh panitia di link yang sudah tersedia untuk dimasukkan atau digabungkan dengan video lomba nyanyi solo yang akan diupload. Jadi sebelum nanti di video, sebelum peserta menyanyi, ada video ini dulu, pengantar atau pengenalan dari lomba kaisarnya. Kemudian dilanjutkan peserta menyanyi. Yang ke-8, peserta wajib mendownload ID card sebagai tanda pengenal di link yang sudah disediakan. Setelah itu, tulis masing-masing nama peserta dan juga mata lomba yang diikuti. Yang ke-9, peserta harus menggunakan ID card saat pelaksanaan lomba. Jadi ketika tag video berlangsung, peserta menggunakan ID card yang sudah disiapkan tersebut. Kemudian selanjutnya pilihan lagu yang disediakan ada 5. Yang pertama ada lagu dari Syakir Daulay yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah. Yang kedua ada lagu dari Tulus dengan judul Monokrom. Yang ketiga ada lagu dari Rosa yang berjudul Hijrah Cinta. Yang keempat ada lagu dari The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Dan yang terakhir lagu dari Yura Yunita dengan judul Dunia Tipu-Tipu. Selanjutnya untuk ketentuan teknis pengiriman video menyanyi solo. Yang pertama, video pertunjukan diambil dari satu sisi atau secara single kamera, lock atau statis. Jadi ketika peserta melakukan tag video, kamera tidak mobile. Jadi diam di tempat. Fokus pada satu single saja. Yang kedua, format file video dalam bentuk MP4. Yang ketiga, orientasi video harus berformat landscape, jadi horizontal, tidak boleh potret atau tegak. Yang keempat, dalam file peserta sudah mencakup
Jadi nama dari file itu bidang lombanya apa, berarti menyanyi solo, judul lagu yang dipilih apa, misalnya monokrom, kemudian nama lengkap peserta, misalnya Intan Pratiwi, nama sekolahnya, misalnya SMP NU Kaplongan, dan juga kabupaten atau asal kotanya, misalnya Indramayu. Kemudian yang kelima, peserta upload video lomba nyanyi solo ke channel YouTube masing-masing mulai dari hari ini, tanggal 1 sampai 9 November, setelah mengikuti technical meeting. Jadi setelah ini, bagi yang sudah menyiapkan atau tag videonya, boleh segera mengupload ke YouTube-nya masing-masing, lalu linknya dikirimkan ke panitia. Kemudian format videonya, nama peserta, asal sekolah, dan kategori lomba. Dan jangan lupa peserta harus mempromosikan video lomba tersebut karena salah satu penilainya ada jumlah like, penonton, dan juga respon dari komentar. Yang keenam, peserta wajib mengirimkan link video lomba nyanyi solo ke link yang sudah tersedia dan wajib mengisi form yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya untuk kriteria penilaian, yang pertama kemampuan vokal, jadi kejelasan suara. Mohon diperhatikan ketika tag suara dipastikan jelas berada di ruangan yang sunyi agar suaranya terjelas dalam video tersebut. Kemudian temponya, jangan sampai menyanyinya beda dengan nada aslinya. Kemudian intonasi. Kejelasan pengucapan liriknya juga diperhatikan. Yang kedua, penampilan. Meliputi penguasaan panggung dan ekspresi. Ekspresi yang dibawakan peserta juga harus menyesuaikan dengan lagu yang sudah dipilih. Yang ketiga adalah jumlah like dari penonton, kemudian jumlah penonton videonya, dan juga respon berdasarkan komentar. Yang keempat, jumlah akan diakumulasikan antara penilaian juri, kemudian hasil dari like, penonton, dan komentar dari video tersebut. Bagaimana perbandingannya? Itu 50-50 atau 50-50. 50% murni penilaian juri, 50% dari penilaian respon video tersebut. Yang terakhir, keputusan juri mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Sekian pemaparan petunjuk dan teknis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, Terima mau kasih nanya. kepada Ibu Intan selaku penanggung jawab kegiatan Lomba Kaisar bidang menyanyi solo. Alhamdulillah barusan sudah disampaikan beberapa wejangan kaitan dengan juklak dan juknis. Kami harap Bapak Ibu, murid-murid yang ada di luar sana yang mengikuti Zoom meeting ini bisa memperhatikan dengan optimal, memahami apa yang telah disampaikan. Dan dari sekarang disiapkan apa aja yang akan ditanyakan agar lebih enak dan lebih mudah dalam kegiatan perlombaan ini. Untuk selanjutnya adalah pemaparan daripada penanggung jawab kegiatan Lomba Kaisar bidang puisi. Kepada yang bertanggung jawab kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ridwan, penanggung jawab lomba baca puisi. Berikut saya paparkan ketentuan khusus lomba baca puisi. Yang pertama, cara pendaftaran. 1. Pendaftaran lomba puisi mulai tanggal 19 September sampai dengan 31 Oktober 2022.
Kedua, peserta mendaftar melalui form online dalam link ya, yang sudah disediakan ya, yaitu bit.ly/kaisar3semanuk. Ketiga, peserta mengisi kelengkapan data diri dalam form online tersebut. Keempat, peserta wajib mencantumkan nomor WhatsApp yang aktif, boleh diwakilkan oleh nomor gurunya, guru pembimbing. Kemudian yang kelima, peserta wajib mengirimkan atau mengupload bukti transfer ke form pendaftaran. Keenam, peserta wajib subscribe, like, dan share YouTube channel SMA NU Kaplongan. Ya, linknya sudah disediakan di pendaftaran, link pendaftaran. Kemudian ketujuh, peserta yang sudah mendaftar bisa langsung masuk dalam grup WhatsApp yang tertera dalam form online tersebut jika peserta sudah mengisi seluruh data. Kemudian yang berikutnya yaitu ketentuan lomba. 1. Peserta lomba baca puisi memilih salah satu puisi yang sudah disediakan oleh panitia. Kedua, durasi video lomba puisi maksimal 10 menit. Ketiga, peserta menggunakan pakaian seragam putih biru. Kemudian yang keempat, peserta tidak diperkenankan menggunakan instrumen atau pengiring. Kelima, peserta wajib download video pengantar atau pengenalan lomba kaisar yang dibuat oleh panitia yang ada di link pendaftaran untuk digabungkan ke dalam video lomba puisi. Kemudian yang keenam, peserta wajib download ID card sebagai tanda pengenal di link pendaftaran. Kemudian yang ketujuh, gunakan ID card pada saat pelaksanaan lomba. Kedelapan, pilihan puisinya yaitu 1. Diponegoro karya Khairil Anwar. Kedua, Mengenang karya Yuliani Megantri. Ketiga, Pemuda Pahlawan karya Ricky Fernandes. Keempat, Percak-percik Sumpah Pemuda karya Deres Tiantama. Kelima, Museum Perjuangan karya Kunto Wijoyo. Yang berikutnya, ketentuan teknis pengiriman video. Yang pertama, video lomba puisi diambil dari satu sisi atau secara single kamera, statis, diam. Kemudian yang kedua, format file video dalam bentuk MP4. Yang ketiga, orientasi video harus berformat landscape atau miring. Kemudian yang keempat, dalam file peserta sudah mencakup bidang lomba, judul puisi, nama lengkap peserta, nama sekolah, dan kabupaten. Kelima, peserta upload video lomba puisi ke channel YouTube masing-masing mulai tanggal 1 sampai 9 November 2022. Setelah mengikuti technical meeting ini. Kemudian yang berikutnya yang keenam, peserta wajib mengirimkan link video lomba puisi ke link pendaftaran yang ada di link pendaftaran dan mengisi form yang telah disediakan. Kemudian yang berikutnya, kriteria penilaian dalam lomba baca puisi tersebut yaitu 1. Kemampuan vokal. Bisa meliputi kejelasan suara atau tempo dan intonasi. Kemudian kedua, penampilan. Bisa berupa penguasaan panggung dan ekspresi. Kemudian yang ketiga, jumlah like. Ya, jumlah like
tonton dan respon dari komentar. Yang keempat, jumlah akan diakumulasikan antara penilaian juri dan hasil like dan tonton dari video tersebut. Keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu gugat. Sekian ketentuan teknis lomba baca puisi. Selanjutnya nanti diserahkan ke pembawa acara. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bapak Ridwan yang telah memaparkan kaitannya dengan Juklak dan Juknis kegiatan Kaisar 3 Lomba Puisi. Alhamdulillah untuk kegiatan Juklak dan Juknis sudah kita sampaikan. Semoga itu bisa menjadi nilai tersendiri buat Bapak Ibu, adik-adik yang ada di luar sana. Untuk selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab. Barangkali ada beberapa yang ingin ditanyakan oleh peserta Zoom meeting ini, kami persilakan. Siapa? Adi. Silakan untuk menyapa dulu yang mau bertanya. Ya Pak, saya mohon izin. Mohon izin Pak. Silakan Pak. Sudah terdengar suaranya? Terdengar Pak suaranya? Ya, sudah terdengar. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Panitia. Ada beberapa hal perlu ini ya Pak. Saya dari SMP Asalam Jatibarang, nama saya Adri, selaku koordinator lomba ini Pak. Maksudnya koordinator di SMP untuk terkait lomba. Nah, ada beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama terkait dengan ketentuan teknis poin 4 dalam yang di situ disebutkan dalam file peserta sudah mencakup bidang lomba, judul lagu, nama lengkap peserta, nama sekolah. Nah, itu tercantum dalam video atau itu berupa nama file saja. Kemudian yang poin kelima juga di situ ada nama video, nama underscore asal sekolah, kemudian underscore kategori lomba. Nah, itu diletakkannya di mana nama video tersebut? Apakah di uploadan videonya atau bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan daftar peserta dari lomba penyanyi solo dan puisi ini, apakah kami dapat melihat atau dapat melihat daftar pesertanya dari seluruh sekolah yang ada, atau hanya panitia saja yang tahu peserta dari sekolah lain? Maksudnya supaya kita bisa sama-sama saling belajar dengan sekolah lain, oh ternyata begini, begini gitu. Yang terakhir, terkait dengan Juknis yang sebelumnya pernah saya sampaikan juga di grup WhatsApp terkait dengan penggunaan mikrofon. Terkait dengan penggunaan mikrofon, di situ panitia menjelaskan bahwa tidak boleh menggunakan mikrofon dalam pelaksanaan lomba. Nah, sedangkan dalam ketentuan lomba tidak ada menyebutkan bahwa mikrofon tidak diperbolehkan di lomba tersebut. Tapi dari panitia mengarah
ke ketentuan lomba nomor 2 dan nomor 6. Nomor 2 itu peserta lomba nyanyi solo wajib menggunakan suara masing-masing dan tidak diperkenankan lip sync. Nah, untuk lip sync sendiri kan sebetulnya berbeda halnya dengan penggunaan mikrofon ya Pak ya. Lip sync itu menyinkronkan suara dengan audio yang sudah ada. Artinya suaranya sudah direkam terlebih dahulu, kemudian baru videonya itu mulutnya menyesuaikan audio tersebut. Gitu. Jadi ini tidak ada kaitannya, saya kira terkait penggunaan mikrofon. Dan semua terkait dengan lomba yang bentuknya video, audio visual itu pasti menggunakan mikrofon. HP itu juga sama ada mikrofonnya. Terus ini ada mikrofonnya. Jadi menggunakan kamera juga ada mikrofonnya. Hanya saja di situ panitia menyebutkan tidak boleh menggunakan mikrofon itu yang seperti apa. Kemudian poin ke-6 katanya yang terkait penggunaan mikrofon itu dilarang di situ, yaitu peserta tidak diperkenankan menggunakan instrumen pengiring. Jadi kan mikrofon itu sebetulnya bukan instrumen pengiring ya Pak ya. Yang dimaksud dengan instrumen pengiring itu musik yang sudah direkam atau karaoke gitu, atau gitar atau musik yang sebagai pengiring gitu, bisa gitar, bisa piano dan lain-lainnya. Kalau mikrofon itu kan alat untuk menangkap suara dari peserta, kemudian bisa adanya video itu kan ada mikrofon. Jadi mohon penjelasannya terkait dengan penggunaan mikrofon tersebut. Itu saja saya kira ada 3 pertanyaan tadi, mohon dijabarkan agar kami mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Andi dari Adri. Bapak siapa? Adri. Adri dari SMP Assalam Jatibarang. Assalam. Oke, untuk Bapak Andri, alhamdulillah tadi ada 3 pertanyaan Pak ya, kalau nggak salah dengar ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan penamaan video atau subtitle yang akan dikirim Pak ya. Itu seperti apa? Yang kedua, apakah kami dalam tanda kutip peserta lomba bisa melihat video peserta lainnya atau tidak? Seperti itu Pak ya. Dan yang ketiga adalah terkait penggunaan mikrofon itu seperti apa yang dilarang? Apakah mikrofon tambahan ataukah mikrofon yang hanya berasal dari alat tertentu saja dalam perekaman dari HP ataupun dari kamera ya Pak ya? Jadi mikrofon di sini apakah boleh mikrofon tambahan atau tidak Pak ya? Oke, silakan untuk penanggung jawab kami. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan penamaan video yang di ketentuan itu sebenarnya untuk penamaan file videonya, Pak. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam videonya, tapi untuk nama file ketika dikirim saja. Berarti boleh langsung direspon? Ya, Pak? Berarti nanti yang file videonya juga selain diupload itu dikirimkan juga ke panitia ya? Iya, linknya saja Pak, tapi. Linknya? Iya, link dari videonya. Karena video kan diupload ke YouTube, ke channel masing-masing, kemudian disalin linknya kirimkan ke kami. Gitu. Siap. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah para peserta melihat daftar peserta lainnya dari bagaimana Ibu Ketua? Ya. Baik, saya menanggapi untuk para peserta ingin melihat hasil video dari peserta lainnya. Kalau dari panitia, kami membuka secara lebar untuk hasil video. Contohnya saja, ini kan secara online.
Jika offline, misalnya berada di sekolah tempatnya, semua peserta bisa melihat. Jadi begitupun juga dengan saat ini, peserta silahkan untuk bisa melihat peserta yang lainnya. Namun di sini kita akan melakukan kesepakatan bersama. Kalau dari panitia kita membuka secara lebar, namun kembali ke peserta. Kira-kira mau dilihat dengan peserta lain atau tidak, gitu. Jadi kalau dari panitia kita mempersilahkan. Jadi kalau misalkan nanti kesepakatannya boleh saling melihat, jadi link yang sudah dikirim ke panitia langsung dikirim, ada listnya, ada alamatnya. Kemudian jika peserta lain mau melihat, berarti bisa dikirim linknya ke grup. Jadi agar bisa dilihat sama yang lain. Tapi ini keputusan bersama. Hanya saja kalau dari panitia kita membuka secara lebar. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanya? Baik, saya menambahkan dari Ibu Ketua. Nanti mungkin sebagai motivasi ya, sebagai motivasi sekolah bisa like, kemudian bisa komen, ya bisa melihat peserta lain. Nanti kami siapkan form beserta linknya supaya bisa saling melihat sudah berapa like begitu. Mungkin begitu supaya ya terbuka saja, like-nya bisa dilihat sama siapa saja. Begitu saja mungkin. Berarti nanti dari panitia menyediakan daftarnya ya, dari sekolah ini ada ini videonya. Yang kedua dari sekolah siapa sampai beberapa peserta tadi itu, kalau nggak salah ada sekitar 40 berapa gitu. Gitu ya, Bu. Jadi ada daftarnya ya, nanti dikirim oleh panitia ya. Ada formnya, jadi biar langsung dilihat dari link aja ya. Iya. Iya. Baik, itu. Dan untuk selanjutnya terkait recording ya. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab langsung oleh pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Adri. Siap. Saya dari teknisi tim IT di dalam Kaisar 3 competition ini. Untuk terkait mikrofon, itu memang betul adanya. Di setiap device ada mikrofonnya. Tapi yang dimaksud kami di sini adalah mikrofon yang berbasis eksternal, yaitu mikrofon yang mungkin Pak Adri lihat di video ya, yang sedang saya pegang. Nah, ini yang saya pegang adalah mikrofon eksternal. Khawatirnya dalam mikrofon eksternal itu ada tuning up voice. Jadi suara yang tadinya false jadi tidak false karena ada tuning up voice tersebut. Sehingga menggunakannya itu mic internal yang sudah tertanam dalam handphone atau alat perekam lainnya. Contoh lainnya untuk mic eksternal itu yang Pak Adri pakai itu headphone, itu ada mic eksternalnya. Jadi itu yang kami maksud dengan mic eksternal. Yang kami penilaian di sini adalah suara asli tanpa bantuan alat mic eksternal tersebut dan tidak lip sync. Artinya mencocokkan instrumen dengan suara tuning up tadi, ya, yang dari mikrofon eksternal tersebut. Jadi diharapkan seluruh peserta yang ada hadir pada hari ini untuk menggunakan mic yang sudah tertanam dalam alat perekamnya masing-masing, lebih bagus di dalam ruangan yang kedap suara agar suaranya jelas, seperti itu. Jadi itu menggunakan suara asli dan pada device masing-masing. Begitu Pak Adri. Baik Pak, saya kira sebetulnya saya paham bagaimana panitia merumuskan itu. Namun disayangkan ketika
dalam juknis gitu, tidak muncul. Sebenarnya yang dipermasalahkan kan tidak boleh mengedit suara, itu ya maksudnya apa ya? Tuning up Betul, itu maksudnya tidak boleh mengedit suara betul. yang sudah direkam, jadi suaranya murni. Sebetulnya direkam menggunakan HP pun suara masih bisa diedit. Jadi masalahnya sebenarnya bukan penggunaan mic kalau menurut saya, dan saya sebenarnya tidak masalah kalaupun memang yang dilombakan kesepakatan panitia adalah menggunakan mic dari HP gitu atau mic dari kamera bawaannya, tidak menggunakan mic eksternal. Tapi itu tidak disebutkan gitu dalam juknis. Sedangkan kami sudah merekamnya, sudah mempersiapkan videonya sebelum ada pertanyaan terkait dilarang menggunakan mic. Saya betul-betul membaca juknisnya, mulai dari penggunaan ID card juga kita sudah paham gitu, dan sudah ada, hanya masalah penggunaan mic saja nih Pak. Karena memang tidak muncul dalam juknis penggunaan mic-nya. Ini apakah bisa maksudnya apakah hal itu sudah mutlak gitu, maksudnya tidak menggunakan mic. Sedangkan memang ini di juknisnya tidak muncul sama sekali penggunaan mic. Ini mohon maksudnya dari panitia kebijakannya barangkali ini sebenarnya bukan, kalau dikatakan bukan salah kami juga karena memang juknisnya tidak muncul gitu. Itu Pak, barangkali bisa bisa Baik, ditanggapi oleh siap Pak panitia. Adri. Ya. Mungkin saya tanggapi langsung ya. Memang betul di juknis itu sebetulnya ada di highlight-nya yang lip sync itu ya, penggunaannya tuh sebetulnya kita maksudnya di situ gitu. Cuma mungkin dalam redaksi katanya itu tidak tepat sehingga dianggapnya tidak muncul. Sehingga kita mengadakan technical meeting hari ini itu untuk menegaskan juknis yang memang belum dirasa jelas, dan perlombaan pun kita kan baru akan dimulai hari ini setelah juknis itu ditutup. Jadi begitu Pak Adri, untuk menegaskan sehingga kami membuat atau mengadakan technical meeting hari ini. Mungkin begitu tanggapan dari kami. Baik. Siap, terima kasih Pak Adri. Saya serahkan lagi ke Ibu Sri, silakan. Baik Pak, kira-kira sudah paham untuk yang kita sampaikan tadi? Ya, sudah dirasa cukup saja sesuai kesepakatan panitia. Nah, terima kasih untuk Bapak Adri ya, untuk Bapak Adri. Alhamdulillah adanya technical meeting ini kan untuk menjelaskan bersama apabila ada simpang siur kita bisa mengambil kata mufakat di sini ya. Karena dalam penguploadan aja belum kita mulai ya. Makanya technical meeting ini kita adakan, nanti setelah itu baru akan ada sistem pengiriman video yang akan di-upload dari beberapa pihak terkait. Ya, mungkin dari yang lain para peserta Zoom meeting pada kesempatan Kaisar 3 ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada beberapa juknis yang belum dipahami atau masih belum komplit atau belum lengkap penjelasan kami, bisa dipertanyakan kembali, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pembimbing dari SMP Al-Hikmah Karangampel, Pak. Oke, terima kasih. Dari SMP Al-Hikmah Karangampel. Mau menanyakan ketentuan lomba, itu poin ke-7, Pak. Peserta wajib Poin ke-7. Lomba mendownload. apa Pak? Lomba apa Bu? Sorry. Solo, Pak. Nyanyi solo.
Oh, nyanyi solo. Oke, sebentar akan dibuka dulu primbonnya. Ya, gimana? Peserta wajib di situ dikatakan ya Pak ya, peserta wajib mendownload video pengantar atau pengenalan lomba Kaisar 3 yang dibuat oleh panitia Ya. untuk dimasukkan atau digabungkan dengan video lomba nyanyi solo yang akan diupload. Ya. Mohon dijelaskan Pak lebih jelas lagi. Oke, terima kasih Bu Ibu Ya, Sri. terima kasih Pak. Ini sama-sama Sri ya namanya ya. Ya, silakan untuk Ibu Intan berkaitan dengan penguploadan untuk ada video pembuka atau pengantar dari panitia yang akan digabungkan dengan video peserta didik yang mengikuti lomba. Silakan. Baik, Ibu. Untuk mengenai video pengantar yang perlu digabungkan dengan video saat peserta menyanyikan lagu, itu sudah Ibu bisa membuka link Juknis di bit.ly apa sih namanya? Ya, yang bit.ly Kaisar 3 Semanuk itu. Ibu tinggal klik di situ, nanti ada pilihan di poin 7 aset video Kaisar 3, klik di sini. Nah, Ibu tinggal klik di situ, nanti ada pilihan dari video pengantarnya. Kalau sudah menemukan video pengantarnya, silakan Ibu download. Kalau sudah di-download, tinggal digabung dengan video nyanyi yang sudah jadi tadi, yang sudah direkam. Nama filenya itu video pembuka.mp4. Bisa ditampilkan nggak Pak yang hasil ini? Ya. Nanti coba kami tampilkan supaya lebih jelasnya. Oh, belum ya Pak. Iya. Kira-kira sudah bisa buka belum di situ? Ya, Ibu sudah bisa tergambar Bu maksud saya? Atau perlu ditampilkan dulu nanti contohnya? Ya. Ya. Ibu di situ ada laptop di sampingnya? Laptop atau HP? Nah, itu kami sudah tampilkan. Itu ketika Ibu membuka link tadi, tampilannya seperti itu. Nah, nanti di poin ke-7, Ibu, itu ada aset video Kaisar 3. Klik di sini. Nanti Ibu klik bagian itu. Nah, kalau sudah diklik, nanti ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan file dan nanti Ibu memilih file yang video yang namanya video pembuka.mp4. Nanti itu tinggal di-download. Kalau sudah di-download tinggal digabung dengan video yang sudah direkam saat peserta menyanyi lagu. Begitu. Gimana Ibu? Sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih Bu. Iya. Nanti dicoba. Iya Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri ya yang berkaitan dengan kegiatan solo, bagaimana cara menggabungkan antara video pembuka dengan video inti dari kegiatan lomba tersebut.
Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, barangkali ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan. Nggak apa-apa, kita ngobrol bareng di sini. Punten Pak, mau menanyakan. Untuk Bapak Ibu yang belum ngelis absensi, silakan untuk di Zoom-nya, di Zoom meeting-nya bisa untuk menyebutkan di pesan ya, di kolom pesan ya, untuk mengabsen nama sekolah, kemudian underscore kategori lomba, underscore-nya nama pembimbing, dan underscore jumlah peserta agar terdata oleh kami. Silakan untuk para peserta Zoom meeting yang belum ngelis kehadiran, bisa untuk ngelis kehadiran dulu di pesan tersebut yang ada di Zoom meeting. Ibu Sri Setiawati mau bertanya? Iya Pak, mengenai juknis yang poin nomor 4 yang lomba menyanyi solo ya Pak ya. Oke, lomba menyanyi solo Nomor poin 4 Pak, yang mengenai yang perlu dicantumkan di YouTube-nya itu, yang di video di YouTube-nya itu apa aja gitu. Tadi saya masih belum kurang jelas ya. nomor 4. Ya, poin 4. Menyanyi solo nomor 4. Oke, sebentar. Ketentuan lomba atau ketentuan teknis, Bu? Ketentuan teknisnya Pak. Ketentuan teknis nomor 4. Ya. Oke. Nah, itu mengenai nama file ya Bu ya? Ya, Ya, Bu. yang nomor 4. Nah, jadi nama file yang meliputi bidang lomba, judul lagu, dan lain-lain itu untuk nama filenya saja. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam videonya. Ya, jadi maksudnya kayak nama lengkap Jadi- gitu, nama sekolah apa gitu, dicantumannya Ya. di video atau gimana Bu? itu judul dari judul YouTube-nya Bu. Oh, judul YouTube-nya. Iya, judul YouTube-nya. Jadi kita upload video, judul YouTube-nya itu. Oh iya. Iya, ya. Ya, Ya. terima kasih Kak. Iya Bu, sama-sama. Silakan untuk peserta Zoom meeting lainnya. Satu penanya lagi boleh? Silakan Bapak Ibu. Berkaitan dengan TM pada pagi hari ini. Monggo. Ibu Ayu Lestari, barangkali Bapak Dimas. Ibu Hikmah, silakan. Ibu Indri. Baiklah, untuk para peserta Zoom meeting, apakah dicukupkan? Dicukupkan? Ya. Cukup Pak, cukup. Gimana? Cukup? Oke. Oh ya, untuk Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting, untuk pengabsenan silakan di list dulu di kolom pesan. Sebutkan nama pembimbing sama dari SMP mana ataupun sekolah mana, MTS mana, agar kami lebih enak dalam mengontrol kegiatan Kaisar ini. Karena kegiatan yang berkaitan dengan Zoom meeting gimana? Udah cukup ya? Oke, untuk semuanya terima kasih. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab telah selesai. Apabila ada beberapa pertanyaan yang belum disampaikan pada kesempatan Zoom meeting ini, silakan bisa
tanya ke kami di belakang layar, ya, di luar dari jadwal ini. Insya Allah kami siap masih untuk memberikan arahan ataupun penjelasan selain daripada technical meeting ini apabila ada beberapa hal yang belum jelas untuk kegiatan Kaisar 3 ini. Terima kasih untuk semuanya saja. Jangan lupa untuk kegiatan Kaisar ini ada catatan-catatan tersendiri ya untuk Bapak Ibu semua. Untuk mengingat saja, technical meeting 1 November 2022 alhamdulillah telah terlaksana. Selanjutnya mulai diizinkan untuk pengiriman video bagi yang sudah selesai dan penguploadan ke pihak Kaisar dengan mengirim form, kemudian cantumkan linknya juga. Insya Allah tanggal 9 November technical meeting berkaitan dengan Olimpiade PAI dan Olimpiade MIPA. Selanjutnya 10 November 2022 simulasi kategori Olimpiade. 12 November 2022 kegiatan Olimpiade MIPA dan PAI secara luring ataupun offline. Kemudian pengiriman hasil karya video 1 sampai 9 November 2022. Jadi Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan puisi dan lomba menyanyi solo masih ada waktu 9 hari dan terakhir yaitu tanggal 9 November. Selanjutnya penilaian puisi dan menyanyi solo itu 10 November 2022, sedangkan pengumuman hasil lomba 12 November 2022. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang khilaf oleh kami, ada hal-hal yang salah baik kata ataupun penyediaan tempat, jaringan yang tidak sesuai, ya kami mohon maaf. Syukron jazilan ala auqatikum. Thanks a lot for your attention. See you next time and keep our spirit. We say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.